karena sempat sama anggota dulu bang, kita bentrok sama anggota nih. Habis kita keluar dari GBK di dalam itu Senayan kita itu bentrok sama anggota tuh, sampai berapa lapis tuh anggota sampai. Kenapa itu bisa sama? Nah, dia udah tahu bang, karena kita bober, ini anak budut nih rusuh nih, udah sama anak tuh jadi diladenin bang. Diladenin? Dijabanin lah, dipetin tuh anak tuh. Polisi itu dipetin sampai berapa baris lah tuh, baru anak-anak kalah deh tuh. Lari, karena kan wajar lah kita lawan anggota ya kan. Kalau lawan Mustopanya sih kita nggak gini bang, nahan tuh, karena kita BR tuh bang, sayang BR nggak ada. Kalau BR ada mah banyak yang koma deh bang. Halo Sobat BOC dimanapun berada. Sekarang gua lagi ada di Karawang bersama Kapten Wage dari Budut Basis 58 Kemayoran. Di sini gue sengaja datang ke Karawang sesuai request dari teman-teman Sobat BOC yang minta Wage di part 2-nya. Kebetulan sekarang malam takbir ya. Demi kalian nih kita berbagi cerita. Wage. Ya bang. Gua di sini pengen ngobrol-ngobrol tentang kejadian konser di, kalau dulu namanya Senayan, kalau sekarang GBK. Itu ya. Konser Iwan Fals ya? Iwan Fals. Itu di tahun berapa, Ge? Tahun 99. Tahun 99. 1999. Itu awal mulanya bisa berangkat ke sana itu gimana, Ge? Ya awalnya kita mau berangkat ke nonton konser, emang udah dapet info nih bang dari alumni kita, alumni yang udah tuanya sama yang di bawah kita nih, masing sama yang seniornya udah ngasih tahu nih ada konser nih di Senayan. Hari apa tuh, Ge? Kalau harinya waktu lupa tuh bang, tahunnya masih ingat. Gitu ya. Jadi udah dapat info duluan ya. Iya, udah dapat info. Nah, itu kumpulnya kalau lagi pas emang di Pasar Baru ngumpul. Pasar Baru ya. Itu semua anak budut tuh pada sana ya. Itu bang. Budut ya? Pagi, budut siang. Sana semua. Wage berangkat dari Pasar Baru. Jam berapa tuh, Ge? Jam setengah 12-an. Setengah 12-an. Setengah 12-an berangkat. Nah, itu di perjalanan itu ke nonton konser itu ada kejadian-kejadian nggak, Ge? Ya kalau di jalan ya biasa, kalau anak-anak biasa lah bang, kalau anak budut tahu kalau di mobil kayak gimana ya bang. Iya, itu udah kalau untuk di zaman 90-an, di era 90-an pasti semua orang tahu dah ya. Kalau sudah di dalam bis seperti apa. Benar. Dan kita tidak perlu memperjelaskan seperti apa. Tapi kalau yang di era 90-an pasti tahulah, akan ingat lah. Gitu kan. Kalau udah kita rame-rame di dalam bis akan seperti apa. Nah, di perjalanan itu tidak ada bentrok-bentrok, ketemu dengan musuh sekolah lain gitu, nggak ada, Ge? Kalau di jalan sih aman bang, kita cuman gitu aja ngabisin banda yang di mobil itu, orang-orang yang pada penumpang. Berarti sampai di Senayan itu? Di Senayan tuh aman. Aman-aman, lancar-lancar aja ya? Nah itu pas sampai di Senayan? Ya sampai di Senayan tuh udah maksudnya udah ada anak sekolah-sekolah kayak Kapal, Kampung Jawa, dia nggak pakai seragam bang. Tapi dia pakai kode, ngasih tahu kode, dia pakai kayak suara burung sama tangannya begini-begini nih, Kapal. Jadi tapi dia nggak berani. Wage tahu itu kalau dia anak Kapal atau sekolah lain itu dari kode-kode itu. Iya, dia pakai kode. Nah, yang membedakan kan segitu banyaknya ya, segitu banyaknya pelajar ya di sana ya, untuk membedakan ini anak budut bedanya anak Kapal atau anak sekolah lain itu di mana, gitu? Kalau anak budut sebelum jalan di Pasar Baru nih, lagi pas lagi ngikut nih, celana digulung, dipilok nih, tangan kita dipilok nih, baju kita dipilok, ditandain. Warna piloknya kalau nggak salah merah sama kuning, tapi pas kena warna merah sama celana digulung, satu doang digulung, ciri khasnya anak budut tuh bang. Semua yang ikut kudu wajib digulung gitu sama dipilok. Nah, tandanya anak budut tuh bang. Pokoknya selain yang nggak pakai pilokan gitu, nggak pakai tanda gitu, langsung diajar sama anak bang. Gitu. Iya. Nah itu prosesnya itu ke dalam untuk menuju ke stadion itu mudah apa sulit, gitu? Ya prosesnya sih masuk sih gampang bang. Nah pinter juga pas masuk itu kan
kita tadinya nggak boleh nih masuk nih karena tahu nih sama polisi kan kita budut nih rusuh nih, pasti rusuh di dalam nih Itu bang. konser itu bayar apa enggak sih? Ya sebenarnya bayar bang. Tapi sebenarnya bayar, kita nggak bayar, kita bayar. dibolehin. Nah itu makanya kita dikasih masuk karena kita rusuh di luar, sempat rusuh tuh kita tuh. Oh sempat rusuh. Rusuhnya seperti apa gitu? Ya biasa anak-anak begitulah. Pretel-pretelin orang yang udah. orang yang pada nonton pretelin. Pretelin semua. Iya. Jadi tadi pakai sepatu keren-keren jadi nyeker gitu ya. Dipretelin tuh sama anak-anak tuh. Nah, itu akhirnya boleh masuk. Ya boleh masuk, tapi itu anak-anak sebelum masuk kan anak-anak bayar banyak tuh, bawa berapa karung tuh. Itu emang bener nyata bang, itu bayar banyak banget anak-anak, berapa karung ditaruh di taman tuh. Oh berarti kita orang bayar itu kita taruh dulu. Taruh dalam suatu karung. Itu banyak bang. Oh iya, maksudnya digabungin di dalam karung gitu. Iya, pokoknya sekitar berapa karung itu banyak tuh, taruhin tuh di taman-taman tuh. Akhirnya boleh bisa masuk. Kita bisa masuk, pintarnya polisi, abis kita masuk. Nah polisi ngecek ke taman itu. Berarti polisi itu tahu ya kalau anak budut bober tuh banyak. Diambilin sama polisi. Itu Wagi ngeliat sendiri, polisi satu tangan megang 3 BR tuh. Iya. Oh parang apa aja dipegang, satu tangan tuh di tangan kanan tuh megang berapa senjata itu. Habis bersihin yang di anak-anak naruh BR. Iya, taman itu. Pinter polisinya, kita masuk tuh. Emang kan kalau masuk diperiksain bang. Nah kayak sebelum masuk anak-anak naruh BR dulu tuh. Ketahuan sama anggota tuh, sama polisi-polisi yang jaga di Senayan itu digeledahin tuh biar anak-anak. Nah sampai akhirnya bisa masuk. Masuk, iya. Nah pas di dalam itu, nah di dalam situ anak-anak biasa lagi tuh kan banyak yang nonton resminya tuh yang pakai tiket diajarin sama anak-anak tuh. Iya. Diajarin, diambilin bandanya. Nah baru deh tuh ada anak sekolah terak-terak tuh kapal, tapi dia nggak berani ini kita terakin, dia diem mendem namanya. Maksudnya dia terak naik kapal, kita terakin budut. Dari segitu banyaknya orang sektor, ya. Berapa banyaknya orang itu kan main sektoran. Iya, sektoran. Dulu kan Senayan sektor 1, sektor 2. Nah itu anak-anak budut di sektor 10 kalau nggak salah tuh. Banyak tuh bang, terak-terakan gitu anak-anak tuh. Nah, terus nggak sempat bentrok berarti di dalam itu? Di dalam nggak bentrok tuh bang. Ya tapi ada yang nggak bisa masuk, anak sekolahan Poncol tuh bang, dia nggak bisa masuk sama sekali. Kenapa dia? Kenapa dia nggak bisa masuk? Wah nggak tahu deh, ngeri dia sama anak budut soalnya banyak jalannya bang. Albes itu bener, Albes pagi budut 145-nya tuh ada semua. Ada semua ya. Alumninya datang semua. Nah sampai akhirnya keluar selesai acara, aman-aman aja tuh. Ya. Pas keluar, ada kejadian. Kejadian bentrok sama anak kampus Mustopus itu bang yang di Senayan tuh bang. Kampus langsung ketemu bentrok sama kampus. Bentrok sama kampus itu bang, karena dia tahu kita rese di dalam, dia kan sempet ada yang kebetak juga kali soalnya temen-temennya dia kan pada nonton yang resmi dia tuh bang. Oh iya bayar pakai tiket. Kalau kita kan yang ngejebolin itu. Nah itu bentrok tuh. Nah sayangnya BR kita tuh udah keambil sama Pak Polisi tuh. Pak Polisi ya, sama aparat tuh ya. Itu bener-bener banyak itu BR tuh. Mungkin kalau andaikan kalau BR-nya pegang sama anak-anak bang, beda lagi. Beda cerita lagi tuh bang. Lagi ya. Banyak yang masuk UGD tuh bang. Masuk UGD ya. Kampus Topo ini masuk UGD semua. Keadaan mabuk semua lagi ya. Iya, tapi dia dari awal koreng. Iya. Nah kan. Nah dari Amir itu berapa lama kejadian sama Mustopo itu? Itu Mustopo agak lama juga sih bang. Akhirnya karena sempat sama anggota dulu bang, kita bentrok sama anggota nih. Habis kita keluar dari GBK di dalam situ kita itu. bentrok sama anggota tuh, sampai berapa lapis tuh anggota sampai. Kenapa itu bisa sama? Nah, dia udah tahu bang, karena kita bober, ini anak budut nih rusuh nih, udah. Aman-aman tuh jadi diladenin bang. Diladenin. Dijabanin lah, dipetin tuh anak-anak tuh. Polisinya tuh dipetin sampai berapa baris lah tuh, baru anak-anak kalah deh tuh. Lari karena kan wajar lah kita lawan anggota ya kan. Kalau lawan Mustopo ini sih kita nggak gini bang, nahan karena kita BR tuh bang, sayang BR nggak ada. Kalau BR ada mah banyak yang koma dia bang. Begitu ya. Bener-bener BR-nya banyak banget ini. Itu bang. posisinya sama Mustopo itu menang, kalah atau dibubarkan sama aparat? Ya sempet yang Wagi inget nih, Wagi ngikut pas ribut nih, maju mundur langsung dibubarin. Nah polisinya juga ngebelain anak kampus ya bang, ngebelain tuh bener ngebelain anak kampus. Kayaknya bulut di musim berarti aparat ya? Tahu sendiri lah bang. Iya. Ya kan karena memang di era 90-an itu polisi aparat lah ya, aparat. Iya. Wah, pasti yang dibela musuhnya budut ya. Iya. Nah itu habis kejadian Mustopo nggak ribut juga dengan sekolah lain gitu. Nah kalau itu kan udah anak-anak udah kepecah-pecah bang, karena habis ribut sama polisi sama Mustopo pecah tuh bang. Sempet Wagi naik mobil juga sempet takut, soalnya kan takutnya anak sekolah lain bang di mobil itu. Nah pas Wagi naik tuh, wah alhamdulillah tuh alumni kita juga bang, ada pakai ciri khas, pilokan, ya kan. Ciri khasnya untung itu Wagi naik tuh ngikut. Nah sampai sekolah tuh. Itu naik dari berarti naiknya
langsung dari Senayan juga bang. Dari Senayan tujuan Pasar Baru. Pasar Baru. Nah terus berarti dari pas pulang itu juga udah aman ya. Sampai Budut, sekolahan Pasar Baru. Sampai Pasar Baru. Pasar Baru kita nongkrong di Jembatan Budi. Bentrok sama kampungan Captun Pomal. Pomal. Iya. Nah, itu lama tuh, bentroknya lama tuh sama warga soalnya, sama Ambon-Ambon situ. Situ. Sama anak Captun, kampungan Captun. Itu lama juga tuh. Lama bang, itu paling lama tuh bang. Mulai dari 8:30 tuh sampai jam 8:30 tuh bang, bentrok itu. Lama juga ya berarti? Lama bang, soalnya emang dia benar-benar benci banget kampungan situ sama kita orang. Udah bener, soalnya kan di situ juga banyak alumni-alumninya Captun itu. Bentrok di situ tuh, di depan sekolahan kita tuh Budi Jembatan Budi. Ya. Anti budut itu kampungan. Iya. Ribut di situ. Udah gitu kan dia dibantuin juga tuh bang sama anggota tuh AL tuh. Iya, kita ribut nggak sama kampung juga bang, sama anggota juga sama pokoknya di mana-mana pasti sama aparat. Iya. Aparat yang dibilang tadi itu ya, pasti ngebelain musuh-musuh budut ya kan. Nah, berarti begitu aja kayak dari berangkat nggak sempat bentrok dengan musuh. Iya, kalau di Senayannya sih anak sekolahnya malah bang, bukan yang remen atau lain, nggak ada apa-apanya bang. Itu gitu ya? Bener-bener budut itu albes bang. Itu kalau BR-nya nggak keambil polisi bang. Sekolahnya juga banyak yang maaf ya, bukan ngeremen nih, banyak yang koma sama anak budut itu BR-nya bener-bener banyak itu. Mungkin satu orang megang satu kali ya. Orang polisinya aja megang satu tangan bisa 3 loh. 3 ya. Iya. Nah, jadi ini cerita Wage di part 2 yang menceritakan tentang konser Iwan Fals tahun 99 di dulu Senayan, sekarang bernama GBK. Jadi ini hanya untuk berbagi cerita, jangan dicontoh dan juga bukan tidak merendahkan dari sekolah-sekolah lain. Ini hanya sebagai kenangan aja di era 90-an, ya Wage ya. Iya. Untuk kita bisa bernostalgia kembali. Yang pada punya mengingat kejadian-kejadian yang lain bisa komen di bawah, bisa kita saling berbagi cerita. Dan buat dari teman-teman di Budut yang ingin berbagi cerita seperti Wage ini juga bisa menghubungi Neneh Yanti atau DM ke Instagram BOC Budut Official. Terus juga jangan lupa like, komen, subscribe, lonceng itu pencet. Jadi untuk mengetahui info-info cerita-cerita dari teman-teman di Budut yang lainnya. Dan juga kebetulan hari ini malam takbir ya. Iya. Malam takbir kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau ada salah-salah kata tolong dimaafin dan minta doanya dan juga minta supportnya agar BOC lebih berkembang lagi ya. Lebih sukses. Pokoknya kalau yang nonton jangan lupa ya komen, subscribe. Cuman minta itu doang. Nanti juga kita juga akan berbagi cerita juga. Kebetulan di sini juga ada Peri 52G ya. Iya. Cuma dia bilang nanti akan berbagi ceritanya selesai habis lebaran. Dia juga punya cerita yang sangat seru juga ya. Mantep pokoknya deh saudara gitu. Legendnya di Millennium dari 52. Ya kayaknya itu aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi di cerita Wage berikutnya. Buat yang teman-teman yang bilang tadi yang ingin berbagi cerita ya bisa langsung menghubungi Neneh Yanti. Dan juga Instagram di Instagram BOC Budut Official Channel. Sekali lagi mohon maaf, di sini kita tidak bukannya membanggakan diri ya dan juga tidak untuk mengajarkan yang tidak benar ya. Kita hanya berbagi cerita dan jangan dicontoh. Itu aja ya oke ya. Siap. Oke, buat sobat BOC terima kasih sudah menonton dan sudah mensupport. Sampai ketemu lagi di episode Wage berikutnya. Assalamualaikum.